Tanya Tuhan, kita berkumpul lagi di ibadah online kali ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mulai ibadah pada pagi siang hari ini. Kita mau angkat pujian, Kalau Aku Cari Damai. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Harus siapkan hati kita. Menyanyikan lagi dari awal, Kalau Aku Cari Damai. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Kau boleh berikan kami kesempatan pada pagi siang hari ini untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mau urapi setiap kami Tuhan yang akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan.
Biar kiranya kami bisa memuji memuliakan nama-Mu dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Tuhan, sebentar juga nanti kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau mau ajar kami duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kau juga mau urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi siang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom wanitanya Tuhan. Pada pagi siang hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian yang pertama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lagi dari awal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin ya, kita percaya Tuhan pasti menetapkan langkah-langkah orang yang percaya sama Dia. Kita mau sambung lagi pujian kita mau katakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu
kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Pujilah aku Tuhan. Ku nyanyi hosana. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadir
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah kami. Kalau sebentar Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau mau pakai telinga kami Tuhan. Bukakan telinga kami Tuhan, agar kami bisa mendengar firman-Mu, bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Kau juga mau urapi Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan benih firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu, saat ini wanita-wanita mudanya Tuhan, gimana kabarnya? Sungguh luar biasa kan? Saya yakin dan percaya saat ini kita sangat luar biasa. Amin. Saat ini saya mau membagikan sesuatu, membagikan firman Tuhan tentang bersyukur atau be grateful. Kalau bersyukur itu kadang terasa sulit kalau saat kita susah. Benar ya? Benar apa benar? Benar. Ya, tapi di dalam perintahnya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita mau baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat ini udah gak asing lagi, sering kita dengar. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini perintahnya Tuhan supaya kita selalu mengucap syukur. Nah, karena Alkitab ini mengajak kita terus mengucap syukur, kehendak Tuhan, kan? Dan di firman-Nya dikatakan itulah kehendak yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang. Namun, bersyukur seringkali jadi salah satu yang sangat sulit yang untuk kita lakukan. Kita sering merasa hidup ini nggak adil. Kita sering merasa tidak berkecukupan atau berkekurangan, atau masalah-masalah tidak pernah berhenti datang, silih berganti, ada aja masalah silih berganti. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita supaya lebih bersyukur dalam hidup? Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang cara gimana kita mau mengucap syukur di dalam hidup kita. Yang pertama adalah cara mengucap syukur di dalam hidup kita adalah menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Seperti di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Kita mau baca bersama 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kita mau baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenarannya, Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Ini adalah kebenaran yang paling indah dalam kehidupan kekristenan kita. Namun banyak orang Kristen yang seringkali melupakan hal-hal ini. Secara tidak sadar mengatakan kepada Tuhan, saya senang Tuhan Engkau menyelamatkan saya, menyelamatkan dosa-dosa saya. Tapi bakal Engkau masih kurang baik. Engkau masih kurang baik Tuhan. Jika Engkau tidak membebaskan saya dari masalah keuangan, jika Engkau tidak membebaskan saya dari kesehatan saya, sakit penyakit saya. Nah, kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, kita tidak pernah bersungguh-sungguh bersyukur di dalam Tuhan. Masih ada tawar-menawar sama Tuhan. Masih bilang Tuhan Engkau tidak baik. Nah, di mana? Padahal Tuhan tuh sangat mengasihi kita dan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan membuktikan bukti kasih Tuhan yang sangat besar sama kita. Nah, kalau kita punya kayak gini, kita nggak bersyukur sekali. Punya pemikiran yang tidak baik. Tuhan, Kau tidak baik karena Kau belum membebaskan saya dari masalah-masalah saya.
itu sangat-sangat tidak baik ya, karena kita tidak bersyukur. Nah, pengorbanan Tuhan sudah cukup menurut saya di kayu salib. Nah, kita harus menyadari, kita harus buang jauh-jauh pikiran kita seperti itu. Kita harus terus bersyukur sama Tuhan, karena perintah Tuhan bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Kita ingat kalau Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang kedua, cara kita bersyukur di dalam hidup itu seperti apa? Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang kedua adalah menyadari bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari rancangan Tuhan. Semua yang terjadi adalah rancangan Tuhan, jalannya Tuhan. Ya, jangan khawatir dalam masalah hidup kita. Ingat bahwa Tuhan masih memegang kendali. Tuhan yang punya kendali atas masalah-masalah kita. Dia tidak pernah ingin menghancurkan kita. Tidak ada rencana Tuhan yang buruk. Plan Tuhan, planning Tuhan itu yang baik untuk kita. Walaupun terkadang terlihat menyakitkan, tapi itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, seringkali kita sedang kesulitan dalam hidup, orang-orang akan mengatakan, kasihan sekali ya, dia kena musibah yang akan menghancurkan. Tetapi kalau kita perhatikan, itu tidak akan menghancurkan Tuhan, karena Tuhan memberikan segala sesuatu itu sesuai juga dengan kemampuan kita. Ingat ya, dalam ayatnya Pak ada yang tertulis, semua itu adalah rencana, bagian dari rencana Tuhan, dan tidak mungkin masalah itu, kesulitan itu datang melebihi kekuatan kita. Berarti Tuhan tahu batas kemampuan kita. Nah, kita harus menyadari rancangan-rancangan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita bersyukur di dalam hidup? Ya, kita harus menyadari bahwa bersyukur memberikan ketenangan. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini kita terus diingatkan kalau kita harus menyadari bersyukur. Gimana? Ya, supaya kita tenang seperti apa? Kita harus tetap berdoa. Di ayat 7-nya. Di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Nah, kita harus tenang. Kita harus berpikir secara realitas. Kalau misalkan kita ada masalah, jangan buru-buru bersungut-sungut, jangan buru-buru mengeluh. Wah, ini Tuhan, pasti nih Tuhan memberikan yang tidak baik untuk saya. Ini pasti Tuhan memberikan yang susah bagi saya untuk kendalikan, yang di luar kemampuan saya. Tapi tidak tahukah saudara kalau Tuhan memberikan pasti yang sangat-sangat baik untuk kita. Sedikit kesaksian saya, waktu beberapa hari lalu saya di rumah dan suami saya sedang kerja office, keluar di office, dan saat itu terjadi hujan dan ternyata rumah saya itu plafonnya hancur. Air langsung mengalir, jadi kayak air terjun di dalam rumah, bisa saudara bayangkan. Dan di rumah itu hanya ada saya, Mbak, dan 2 anak saya. Pada saat seperti itu saya benar-benar merasa panik, merasa khawatir apa yang akan terjadi. Terus saya nangis, saya berseru-seru sama Tuhan, Tuhan tolong, ya ampun Tuhan Yesus, tolong saya. Apa yang saya pikirkan adalah anak saya. Kalau terjadi banjir, takutnya anak saya yang kecil itu kan tidak tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Takutnya dia pegang kabel di saat basah seperti itu, bisa nyetrum atau konset atau gimana. Tapi puji Tuhan, begitu air terjun datang, langsung buru-buru saya koordinasi sama mbak saya, ayo kita seperti ini. Tapi terus di dalam seperti itu saya merasakan kekhawatiran dan kepanikan yang sangat luar biasa. Saya telepon suami saya, nggak diangkat-angkat. Akhirnya diangkat, terus saya berteriak-teriak sama suami saya, hujan. Sampai suami saya pun nggak ngerti apa yang saya katakan, karena saking paniknya, saking hebohnya, saking khawatirnya saya, ya seperti itu. Tapi setelah saya tutup telepon, saya berpikir,
Kenapa saya bersikap seperti itu? Kenapa saya tidak percaya akan Tuhan? Waktu kisah Petrus, dia berjalan di atas air, dia ketakutan, dia tidak punya iman. Dan saat itu juga, waktu rumah saya seperti itu, tidak ada yang saya pikirkan lagi selain Tuhan tolong, Tuhan ini. Saya teriak-teriakan, saya memiliki ketakutan yang luar biasa. Dan setelah saya ingat itu, saya bukan sambil bingung lagi, bukan sambil nangis lagi, tapi saya sambil nyerokin airnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saya berubah menjadi untuk bersyukur. Karena apa? Kita sudah diingatkan kalau Tuhan tuh sangat baik kalau kita, dan rencana-rencana Tuhan itu pasti rencana yang baik, ya, pasti rencana yang baik. Jadi di dalam ketakutan apapun, masalah apapun, jangan takut, jangan khawatir. Ingat, kalau masalah datang, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap setia sama Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan saat ini kita diajarkan untuk dan diingatkan untuk selalu bersyukur walaupun gimana pun keadaan kita. Gimana caranya? Dari 3 hal tadi, menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita, bahwa Allah sangat mengasihi anak-anaknya, dan Allah telah menyelamatkan kita. Bukti nyatanya adalah di kayu salib. Yang kedua adalah menyadari bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Tuhan yang mempunyai rancangan hidup yang sangat baik. Semua tidak terlepas dari rencana Tuhan. Dan kita juga harus menyadari bahwa bersyukur memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur saat ini Tuhan. Kami telah diajarkan untuk bersyukur. Mari Tuhan, ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, setiap kami Tuhan boleh beroleh hati yang selalu bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah lebat di hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy weekend, and God bless you all. Mari kita akan terima berkat yang daripada Allah Bapa. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.